Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Zainuddin. Posisi saya di sini sebagai pengasuh Pondok Pesantren Weekend Naturalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luxman Murabi. Di Pondok Pesantren Weekend Naturalis ini saya diamanahkan menjadi ketua Yayasan Alumni 10 Windu yang diprakarsai oleh alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2006. Pondok Pesantren Weekend Naturalis ini awal muasalnya itu dari hanya sekedar nongkrong-nongkrong bareng. Cerita ngalir ngidur ke sana ke sini sambil ngopi-ngopi bareng awal muasalnya. Dan alhamdulillah dengan kita sering nongkrong bareng, ngopi bareng, tercetuslah dalam satu pemikiran dari teman-teman untuk bagaimana caranya kita membangun pondok pesantren. Nah, dan alhamdulillah dengan atas izin Allah dan ridha Allah ada orang yang mewakafkan sebidang tanah yang berada di Kampung Karangmas, Desa Cibadak. Nah, dengan diawali dengan nongkrong bareng, ngopi, ngerokok, yang alhamdulillah dimulailah kegiatan-kegiatan awal untuk pendirian pondok pesantren. Tapi sebelumnya kita itu mengadakan acara kegiatan pesantren kilat namanya itu, yaitu sanlat yang biasa dilakukan pada hari Sabtu dan Ahad. Nah, setelah sekian bulan berjalan, kurang lebih 2 bulan, akhirnya di antara kita semua ini, oh gimana nih kalau misalkan kita lebih kepada setiap hari gitu, tapi bangunannya belum ada. Alhamdulillah ada yang mewakafkan, akhirnya bareng-bareng lah kita bangun pondok pesantren ini dengan dimotori oleh Yayasan 10 Windu, yaitu alumni Gontor tahun 2006. Kita bareng-bareng untuk membangun pondok pesantren ini dengan gotong royong atau swadaya dari teman-teman alumni 10 Windu, dari teman-teman yang lain. Seperti seplen lah. Kita itu bagaikan air aja, bangun pondok ini bagaikan air, mengalir aja gitu, seperti itu. Ada uang kita bangun, nggak ada uang kita berdoa gitu. Yang alhamdulillah sedikit demi sedikit terbangunlah bangunan yang ada di Pondok Pesantren Weekend Naturalis ini. Walaupun dengan begitu perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau kata teman kita, salah satu dari teman kita ini udah kayaknya nyawa sebagai taruhannya. Dari filosofi kiai kita, bondo bahu, lek pikir, sek nyawane pisan gitu. Udah bukan materi lagi yang akan kita korbankan di sini. Mungkin kayaknya nyawa juga bisa kita korbankan untuk pembangunan Pondok Pesantren Weekend Naturalis ini. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang dengan begitu perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa terbangunlah Pondok Pesantren Weekend Naturalis ini dengan kondisi seperti ini. Mungkin akan ditambahkan historis dari perjalanan Pondok Pesantren Weekend ini dari ketua yayasan yang salah satu pejuang yang sangat luar biasa juga sampai berdirinya Pondok Pesantren Weekend Naturalis ini. Alhamdulillah tadi sudah jelaskan pesantren weekend ini berdiri tahun mulai dibangun itu 2021 ya, Ustaz ya? 2019. Dibangun 2021 ya, pembangunan, kemudian proses wakaf itu mulai 2021 kita mulai pembangunan. Yang tadi dibilang awalnya kita ngumpul, ngopi-ngopi, ngareriung, tapi kita percaya bahwa puzzle-puzzle kebaikan itu insya Allah akan nyatu. Dan akhirnya alhamdulillah dengan azam,
dengan ayo ya, mudah percaya ya, apalagi selain ya ainul yakin, hakul yakin, semuanya udah kita alhamdulillah kita lewati beberapa tahun ini. Dari ini kondisinya hanya kebun ya, kebun, tidak ada bangunan sama sekali. Kita pertama ngebangun ini di belakang, ini kamar mandi, karena kita awalnya di sini kalau musim kemarau ini tidak ada air untuk warga. Makanya kita bangun kamar mandi supaya bermanfaat untuk warga pertama kali. Alhamdulillah bangun lagi sini, kemudian bangun pendopo, kemudian merembet asrama santri, kemudian saung-saung, dan alhamdulillah masjid, dan ada saung-saung di bawah itu. Alhamdulillah proses selama 3-4 tahun ini, alhamdulillah sampai saat ini pembangunan masih berjalan, walaupun kita pelan-pelan, yang penting masih berjalan, jangan sampai terhenti ya kan, karena Kiai bilang al harokah barokah, fa inna fil harokah barokah, seperti itu. Untuk santri-santri di sini sekarang ada jumlah 22 orang ya Ustaz ya, 22 santri. Alhamdulillah tersebar di daerah dari area Bogor, ada yang dari Cianjur, kemudian dari Sukabumi, dari Bandung juga ya. Dari Medan Bandung, juga ada. Medan, Padang. Jakarta, Padang. Alhamdulillah. Dengan kondisi anak-anak yang belum clear di keluarganya. Kalau menurut kita belum clear ya. Ada yang mohon maaf, ada broken home, kemudian anak yatim atau piatu atau duafa, seperti itu. Luar ya, dengan cerita masing-masing, dengan cerita yang unik dari tiap-tiap santri ini, seperti itu. Kalau kurikulum kita memakai homeschooling ya, homeschooling, anak-anak belajar di sini, guru-guru ngajar di sini pelajaran umum, kemudian tahfiz tiap pagi, kemudian murojaahnya sore malam ya, di murojaah dan muwajah ya, biasanya seperti itu kayak kita di pondok ya. Kalau untuk umumnya tadi homeschooling kita pakai kejar paket A, B, C, karena anak-anak di sini mulai di sini itu umur SD 6 tahun, ada yang 6 tahun, kemudian ada yang sepantaran SMP umur 13 tahun, dan ada yang baru lulus SMP ya tahun ini, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk biaya semuanya full beasiswa A to Z-nya di sini untuk para santri itu tuh full beasiswa, alhamdulillah. Untuk operasional ini lumayan ya, alhamdulillah. Datangnya kebutuhan di pondok pesantren weekend ini sudah dengan skenario-nya Allah lah, mungkin itu. Terlalu naif juga kalau kita dibilang semuanya itu udah datang dengan sendirinya. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah kebutuhan di pondok pesantren weekend aturan sudah terhandle. Adapun dari teman-teman yang selalu support juga dalam kebutuhan yang ada di pondok pesantren weekend, seperti biaya makan mungkin ya. Alhamdulillah dari Yayasan 10 Windu pun juga, apalagi dari ketua yayasannya juga selalu support. Setiap minggunya, setiap bulannya juga ada pemasukan seperti kayak lauk pauknya, berasnya. Alhamdulillah sudah terhandle semuanya itu. Alhamdulillah yang berkunjung pondok ini tokoh nasional baru satu, alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah beliau datang, Kiai Haji Said Akil, Ketua Umum PBNU sebelumnya ya, sebelum periode ini. Beliau datang kemari tahun 2022. Alhamdulillah pas acara Muharram beliau mengisi acara di sini. Tapi alhamdulillah datangnya beliau, banyak masyarakat, banyak alim ulama datang, dan kita bersyukur, berarti tambah lagi orang yang mendoakan pondok ini supaya istiqomah,
supaya selalu di jalannya kita bertambah lagi silaturahim kita. Ketika kita agak-agak melenceng, alhamdulillah berarti banyak orang yang akan mengingatkan kita. Seperti itu. Dan prosesnya pun alhamdulillah di luar dugaan kami ya, karena kami sedang silaturahim ke tempat beliau, hanya silaturahim, memohon doa dan memohon nasihat. Tapi alhamdulillah beliau dengan sendirinya mengajukan diri mau datang ke sini, dan itu sebuah kesyukuran bagi kami yang pondok yang baru berdiri, pondoknya di dalamnya anak-anak masih muda ya, anak-anak muda dari kita. Alhamdulillah nggak ada yang atasnya bapak saya atau bapaknya Ustadz J atau atas-atasannya kiai atau apa, belas nggak ada. Tapi alhamdulillah beliau mau datang di pondok ini, sebuah kesyukuran bagi kami. Seperti itu. Tadi seperti obrolan sebelumnya ya, kalau kata orang sekarang mungkin hijrah ya, hijrah. Tapi sebenarnya kita ya dengan zaman sekarang ya, istilahnya kalau dulu bahasa dulu tobat lah. Tobat, kata kiai kan, kata kiai kita ya, banyak orang berlomba-lomba pengen hidup enak, tapi lupa nih gimana caranya mati enak. Nah, kami selalu saling mengingatkan ya, saya, beliau, kemudian teman-teman saling mengingatkan, ayo gimana caranya kita mati enak, mati husnul khotimah. Ayo, setiap kumpul selalu kita ingatkan ya, saling ingatkan supaya jangan lupa. Kadang ya kalau nggak saling ingatkan, cuma ngingetin, tapi kadang hati kita juga lupa. Oh, ngapain sih di sini? Apa sih niatnya? Ya udah, mati husnul khotimah. Udah, itu aja yang selalu kita tekankan, mati husnul khotimah. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan pondok pesantren Weekend Naturalis ini bisa lebih baik, bisa lebih maju, dan yang paling utama sesuai dengan slogan kita, yaitu mudah-mudahan pondok pesantren Weekend Naturalis ini bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Gitu. Ya, kalau dihitung-hitung ya lumayan operasional, karena mau santri dikit, mau santri banyak, tetap seperti operasional listrik kan pasti ya, itu sama operasional listrik, kemudian makan, kemudian guru-guru, ya kan, guru-guru, kemudian yang ada pekerja bangunan lain sebagainya, ya lumayan. Operasional lumayan seperti itu. Tapi alhamdulillah sebelum kita mengoperasionalkan atau mendirikan ini, alhamdulillah kami sowan ke kiai-kiai, sepuh-sepuh, kita minta nasihat lain sebagainya. Tapi ada satu nasihat yang selalu kita pegang teguh nih, la tatlub ila makhluk. Udah, jangan minta kepada makhluk. SOP kita gitu, tidak boleh minta kepada makhluk. Salah satunya open donasi. Alhamdulillah kita nggak pernah, Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan itu kita berusaha istiqomah. Berat ya, jalanin aja seperti itu. Alhamdulillah. Tapi ya tadi udah dibilang, alhamdulillah ketika kita butuh apa, Allah cukupkan. Dan mungkin dari sekian bangunan, dari kehidupan kita sehari-hari di sini, banyak cerita-cerita yang kita sebut sebuah keajaiban, miracle ya, Ustaz ya. Seperti itu. Dari kita hakul yakin kepada Allah bahwa santri ini dititipkan kepada kami, bahwa berarti Allah mempercayakan kepada kami, berarti Allah akan mencukupkan. Itu aja, kita yakin, insya Allah seperti itu.
Menurut saya dengan era zaman yang saat ini terjadi ya, pondok pesantren lah salah satu yang bisa memberikan kebaikan di dalamnya, karena tanpa pondok pesantren menurut saya kondisi di luar sana itu sangatlah mengkhawatirkan. Yang pertama dari segi akhlak yang terkadang-kadang lupa, dan akhlak itu menjadi patokan bagaimana orang itu benar-benar bisa berilmu gitu. Nah, di pondok pesantren itu diajarkan bukan hanya sekedar dunia pendidikan, keilmuan dan lain sebagainya, tapi lebih ditekankan bagaimana caranya anak-anak di pondok pesantren itu berakhlakul karimah, berakhlak. Karena yang bisa menyelamatkan dunia itu menurut saya ya orang-orang yang berakhlak gitu. Dan lebih banyak orang-orang yang berakhlak itu ya orang-orang di pondok pesantren. Ya mudah-mudahan kedepannya masyarakat, manusia gitu kan bisa lebih mau untuk memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren. Karena yang bisa menyelamatkan, menurut saya yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia itu salah satunya ya di pondok pesantren. Kenapa di pondok pesantren? Karena ya kita di pondok pesantren bisa belajar ilmu agama. Tanpa pendidikan ilmu agama ya kita menjalankan kehidupan di dunia ini sangatlah sulit ya, tanpa ada bentengan. Walaupun kecil pendidikan yang kita dapatkan di pondok pesantren itu, tapi akan terus melekat dalam diri kita, dalam hidup kita. Setidaknya kita mengetahui mana yang baik dan mana yang salah, dan kita mengetahui mana yang haram dan mana yang halal, dan itu lebih banyak dipelajari di pondok pesantren. Itu mungkin Minimal kalau mainnya terlalu jauh, tahu arah pulang ya Sat ya? Nah itu dia. Seperti itu.